Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga segala aktivitas kita, amal kebaikan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita saksikan bahwasanya Habib Rizik mengeluarkan sebagai maklumat yang ini telah beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya beliau sampaikan karena memang ada ungkapan dari seorang Gus yang bernama Gus Fuad Pleret yang menyatakan salah satu Habib dengan sebutan monyet, sehingga memantik kemarahan dan emosi Habib dan pencintanya, sehingga Muhammad Rizik Syihab mengeluarkan sebagai maklumat untuk mengajak perang kepada Gus Fuad Pleret. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan kali ini saya ingin mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah yang bertikai di antara mereka dan bertakwalah, dan ketakwaan itu mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini adalah orang yang beriman, adalah orang yang memiliki hati yang luas, hati yang sejuk, tidak mudah terpancing oleh mereka yang memang sengaja untuk mengotori hati-hati kita dan menghancurkan serta mencerai-beraikan hati kita sebagai kaum muslimin. Di dalam ayat ini Allah telah mengatakan bahwa kita ini bersaudara dalam keimanan. Kalau kita lihat kubu dari Habib Rizik Syihab, mereka juga pakai imamah. Dari kubu Kiai Imad juga pakai imamah. Mereka semuanya adalah yang memakai imamah, menandakan identitasnya sebagai seorang muslim. Nah, kalau ini terjadi perang, tentunya tidak baik bagi kita semua dan bagi umat ini. Yang akan dirugikan tetap adalah umat ini. Nah, maka solusi yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah faslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah, islahlah di antara mereka yang bertikai. Karena pengislahan di antara mereka itu adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menekankan untuk mengislah. Siapa yang berkompeten dalam mengislah ini? Tak lain dan bukan adalah mereka adalah para ulama. Barangkali MUI. Kita menghimbau kepada MUI, yuk mari kita islah mereka-mereka yang bertikai. Kalau terjadi perang, umpama, anggaplah dari apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab, kemudian dijabani oleh kelompok Kiai Imad, tentunya tidaklah baik. Bagaimanapun, Rasulullah telah mengatakan, sibabul muslimi fusukun. Mencela orang muslim saja itu adalah fasik. Wa qitalu kufrun. Dan membunuh seorang muslim itu adalah berbentuk kekafiran. Ini sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ini tidak baik bagi kita sebagai kaum muslimin. Mencaci kaum muslimin saja tidak diperbolehkan, apalagi memerangi dan bahkan membunuh, dan tentu ini adalah dosa yang sangat besar. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam video kali ini kita ingin menayangkan tanggapan dari Kiai Imad terhadap ajakan dari Habib Rizik Syihab untuk berdiskusi kembali berkenaan dengan pembatalan nasab ini. Ya, karena menurut hemat kita pun memang baiklah, ya, alangkah lebih baiknya kita diislah, kemudian kita ajakkan berdialog, berdiskusi. Ini jalan yang lebih baik, ya.
Dan kita ingin menekankan kembali bahwasanya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad di sini mengajak kembali untuk berdiskusi ini adalah, kita anggap ini adalah sebuah langkah yang baik untuk menghindari peperangan dan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita simak apa yang beliau sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini nih mau konfirmasi nih, Kiai. Kemarin saya podcast dengan Trah Sunan Ampel, Kiai Munawir, yang mengatakan menantang Habib Rizik untuk berdebat dengan Kiai Imad. Kemudian saya juga podcast dengan salah satu Kiai Sepuh, yaitu Gus Lim di Bogor, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Akil. Malahan beliau lebih maju lagi, Kiai. Siap untuk menggelar debat nasab ini antara Kiai dan Habib Rizik. Hadiahnya ini luar biasa ini, bukan karena Gus Lim mengatakan bahwa bukan mereka tidak punya uang. Saya yakin Kiai Imad itu banyak uangnya, kemudian Habib Rizik umroh berkali-kali, tetapi rasa bahagianya kalau ini terjadi, debat ini akan diumrohkan nih, umroh bersama, termasuk saya nih pada suatu TV sebagai saksi sejarahnya. Luar biasa. Ya, saya ucapkan terima kasih sama Gus Lim, seorang kiai yang kita kenal sangat mempunyai karisma di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Tapi Kiai Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik. Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Iya. Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Yeah. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana-suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini selalu gagal. Di UIN Syarif Hidayatullah gagal. Ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar, gagal. Iya. Kemudian di Wali Songo ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabita Alawiyah, gagal. Iya. Sebelumnya di Banten juga, ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan Topik Segap, itu pun gagal. Iya. Hanya dikirim Hani Palatas dan beberapa orang dari saudara kita dari Kibin, tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabita Alawiyah. Iya. Kemudian dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Iya. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Gus Lim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Iya. Nah, saya menunggu itu, mampukah mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu. Menurut kajian epistemologis saya, berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, yang bukan hanya nasabnya itu palsu, tetapi nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu juga terbukti sebagai leluhur yang fiktif. Kan ini kan luar biasa. Tetapi ini akademis, berdasarkan dalil dan referensi yang jelas. Mampukah Rizik Syihab untuk
menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut. Iya, iya. Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Gus Lim, kiai kita dari Bogor. Apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Gus Lim itu, insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Ibad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Ibad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Agil. Ini kita harapkan ini bisa tergelar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.